صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkah di majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, yaitu mendalami ilmu agama. Alhamdulillah, kemarin telah kita bahas tentang hukum qirat. Sekarang kita masuk kepada ahkamul ijarah. Ijarah yaitu sewa menyewa. Menyewa ini ada kalanya menyewakan barang, ada kalanya menyewakan jasa. Ya, menyewakan barang, menyewakan jasa, dan ada dua. Ada kalanya yang disewakan itu dengan tempo. Kalau benda rata-rata dengan tempo, ya. Atau seumpama kalau jasa itu disewanya bukan tempo, bisa dengan tempo, bisa, ya, bisa juga sampai amal itu selesai. Jadi ada kalanya jasa manusia itu, jasa orang itu ada kalanya dengan tempo, ada kalanya sampai pekerjaannya itu selesai. Ini kalau saya mau istilahkan, kalau jasa itu ada harian, biasanya dihitung per tempo, ada yang per jam saja, ada juga yang dia make sampai selesai borongan, ya. Ada istilah harian, ada istilah borongan. Saya pakai harian bukan berarti minimal sehari, tidak. Ada yang per jaman, ada itu istilahnya dia jasa, ya. Kita kan di sini wahia lughatan ismunil ijrah. Arti ijarah itu secara bahasa namanya ongkos, itu ijarah. Tapi secara hukum fikih suatu akad di dalam manfaat yang sudah diketahui. Artinya fungsinya benda atau jasa yang hendak dipakai, skillnya itu dalam hal apa, itu sudah diketahui. Maksudatun qabilatun lil badl. Ya, maksudah artinya di sini memang tujuannya itu fungsinya untuk hal tersebut. Tapi kalau seumpama keluar dari fungsi, contoh saya menyewakan apel nih, menyewakan apel untuk apa? Ya, untuk dicium aromanya, karena orang nyium apel bisa jadi pikirannya jernih, gak sah. Karena apel bukan tujuannya untuk dinikmati, apel itu untuk dimakan, ya, bukan untuk dicium aromanya. Sehingga menyewakan apel untuk itu tidak sah dari sisi ijarah. Kemudian qabilatun lil badl.
wal ibahah bi'iwadin ma'lum. Dengan di sini arti maklumah, jadi akad dengan manfaat yang sudah ditentukan manfaat itu. Keluar dari itu namanya ju'ala. Ju'ala ini nggak ditentukan. Artinya sayembara. Sayembara ini terserah, yang penting dia dapat maka dapat duit. Itu sayembara. Mau dengan cara apapun. Contoh, barang siapa yang menemukan kalung saya kenang-kenangan, saya beri duit 100.000. Ini terserah. Mau dia itu dengan jalan kaki atau dia nyarinya dengan pakai sepeda, terserah dia. Saya nggak nentukan dengan cara apa dia mencarinya. Yang penting ketemu saya kasih duit. Itu namanya ju'alah, bukan ijaroh. Ijaroh itu harus tentukan kerjanya apa. Ya. Fungsinya dia itu sebagai apa, itu harus jelas. Kemudian qabilah lil badl, artinya bisa untuk diberikan, manfaatnya ini halal untuk diberikan. Ya, kalau yang nggak halal diberikan nggak boleh. Ya, silanya itu manfaat yang tidak dihalalkan. Kemudian dikatakan di sini bi'iwadin ma'lum, bi'iwadin ma'lum dengan ongkos yang sudah diketahui, dengan biaya yang sudah diketahui. Artinya nggak boleh nanti saya kasih lah, saya kasih tip lah, nggak boleh, nggak sah, karena tip itu nggak jelas. Ya, tip itu nggak jelas, kasih berapa nggak jelas. Bisa jadi yang kita pakai jasanya nyesel, tolong ya antarkan ini ya ke situ, nanti saya kasih lah. Nggak bisa, harus jelas berapa sampean mau ngasih. Nah, kenapa? Karena ini masalah tentang ijarah. Maka dikatakan di sini wa kullu ma amkanal intifa'u bih, segala sesuatu yang bisa untuk diambil manfaatnya tanpa mengurangi barangnya. Segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi bendanya, maka sah untuk disewakan. Nyewakan sabun batang nggak bisa, karena dipakai ya berkurang. Ya, saya nyewakan pulpen nggak bisa juga. Kenapa? Karena tintanya berkurang. Menyewakan terop nggak apa-apa, terop dipakai nggak berkurang, bendanya nggak berkurang. Nyewakan karpet nggak berkurang, silahkan. Menyewakan sesuatu yang nggak berkurang dengan pemakaian tidak masalah. Tapi kalau menyewakan sesuatu yang berkurang dengan pemakaiannya, maka bermasalah. Artinya ini tidak sah di dalam sewa menyewa tadi. Maka sah menyewakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan tanpa mengurangi bendanya tadi, idza quddirat manfaatuh, kalau sudah ditentukan manfaatnya itu untuk apa. Ya. Nyewakan motor bila boleh, waktu disewakan bensinnya full, kembali full juga. Betul. Ini bensinnya full ya, saya sewakan ya, nanti baliknya ya full juga, karena saya makainya hanya manfaatnya motor itu, bukan menghabiskan. Nah, kalau balik kurang wajib diganti. Pas kembali kurang dia bensinnya wajib diganti, karena tidak menyewakan sekalian bensin, tidak, yang disewakan cuma motor. Ya. Bi ahadi amroin, dengan satu dari dua perkara. Artinya cara menyewa itu dengan satu dua perkara. Yang pertama dengan mudah, dengan masa, ada masanya. Ya, nyewakan traktor per jam, nyewa traktor per jam. Jelas ini nyewa traktor sekalian yang mengendalikannya. Ya kalau traktor aja yang mengendalikannya kayak apa? Jadi di sini ada yang disewa dua ini, jasa dan manfaat barang. Nah, diaketi berapa seperjamnya, sekian, adil.
Ya, maka ketika sudah nyampe 1 jam, di situ wajibnya dia bayar. Nyewa rumah. Oh, per bulan berapa? Sekian. Ditempati tanpa berkurang. Artinya nggak berkurang, rumah itu kan ditempati. Tidak masalah, sah. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini wa itlaquhu, contoh seperti amal itu seperti amal ya. Saya sewa Anda, saya akad Anda ijarah untuk menjahitkan baju saya. Ini kain tolong dibuatkan gamis. Maka di sini kalau sudah menentukan amal, nggak boleh menentukan waktu. Kalau sudah menentukan amal, nggak boleh menentukan waktu. Intinya ini dari kain jadi baju berapa? Tanpa harus menentukan ini harus 2 hari selesai, tidak bisa. Maka akadnya jadi rusak kalau dengan itu. Harus salah satu. Ya. Sama seperti orang borongan. Ini borongan seminggu selesai, ya tidak bisa, Pak. Ya, karena namanya borongan yang penting per meter sekian. Mau seberapa meter sampai? Garap sama garap rumah per meter sekian. Tapi tidak boleh menentukan harus seminggu selesai, tidak bisa. Karena dia menentukan amal, maka nggak boleh menentukan waktu. Itulah orang mau menjahitkan baju, kalau dia dari kain ke baju itu dari amal, sehingga jangan menentukan waktu. Karena itulah biasanya penjahit insya Allah sekian, itu kadang-kadang luput. Kenapa luput? Karena memang di dalam menentukan waktu tidak bisa dalam hal itu. Karena amalnya sudah tentukan. Kalau sudah amal ditentukan, waktu jangan ditentukan. Ya, dan terserah dia mau mengerjakan kapanpun. Yang penting ini finish. Kalau sudah selesai, ongkos beri. Nah, itu namanya di dalam akad borongan. Dan kalau seumpama dia kerja harian, saya mengakad orang di dalam contoh seumpama mengerjakan rumah, saya ongkos harian. Jadi jam berapa biasanya? Oh, jam 8 sampai jam berapa? Jam 4. Istirahat 1 jam untuk siang, sholat dan makan, istirahat. Nah, maka di sini akadnya di situ. Saya bayar per hari berapa? 200. Oke. Maka di sini kalau dia memanfaatkan waktu yang dia kerja itu untuk leha-leha ini santai. Bahkan kata ulama, walaupun untuk sholat sunnah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Sehingga kalau kita lebarkan ya masalah tentang ijarah jasa make waktu ini, itu nanti kepada buruh pabrik. Ya, buruh pabrik ini ada kalanya make harian, tidak tahu ada nggak buruh pabrik itu yang sekiranya wis kerjakan ini selesai saya gaji. Mungkin ada ya, istilahnya dia itu panggilan aja, panggil ngerjakan ini selesai putus hubungan, misalnya kontrak. Nah, contoh lagi apa, PNS ya, ASN itu harian, itu dia digaji harian, sehingga akadnya itu dia akadnya ijarah apa, jasa. Dia punya skill di situ, sehingga dia ada kerjaan nggak ada kerjaan, mulai jam itu sampai jam itu harus hadir, karena dia digaji untuk itu. Digaji untuk itu. Beda kalau dia digaji karena pekerjaan tertentu. Oh, ini hari ini nggak ada kerjaan, ya sudah saya pulang santai. Karena saya dibayarnya karena ada tugas. Karena tugas ya dibayar kita. Ini lain ya. Nah, tapi kalau seumpama dia dibayar per hari, misalnya per hari itu sampean kerjanya sebulan sekian gajinya. Ya. Berarti mulai jam sekian jam sekian itu jam kerja Anda. Maka di sini nggak boleh dia untuk apa namanya meninggalkan jam waktu dia kerja itu, nggak boleh. Sementara dia dapat gaji utuh, ini nggak boleh. Ya.
Dia dapat gaji utuh, tapi dia kadang maaf datang tanda tangan pulang. Ini nggak bisa. Berarti ada sesuatu yang, ada sebagian yang nggak halal di dalam gajinya, karena dia dalam itu. Bahkan yang sholat sunnah pun, waktu dia jam kerja dia sholat sunnah, ini tidak dibolehkan, karena jam kerjanya dia jam kerjanya. Ini yang sholat ya, dia apa yang enggak, yang bukan sholat sunnah, yang sholat sunnah aja nggak boleh, karena ini jam-jam kerjanya dia. Sehingga dalam hal ini harus kita ketahui kerja kita itu model kayak apa muamalahnya dan hukumnya kayak apa, itu harus jelas. Karena itulah di dalam contoh seumpama ada orang, sampeyan saya bayar untuk bikin jalan, dari jalan ini sekian meter, jalan ini sekian meter, itu namanya dorongan. Terserah dia mau garap jam berapa, terserah dia. Yang penting beres, uang cair. Saya beres ini, nggak masalah. Tapi yang model harian, ya, bulanan kah, harian kah, jaman kah, itu tidak boleh dia tidak bekerja di waktu dia wajib kerja. Tidak boleh dia meninggalkan tempat tugasnya sementara di situ dia digaji. Ya, nah ini penting. Apalagi kalau dia ini dapatnya bukan dari uang pribadi. Cuma saya bos nih, di rumah saya itu ada pembantu bagian cuci piring sama cuci baju, yang bagian masak ada, yang bagian kebun ada. Kemudian yang males ini saya kasih lebih banyak, sementara yang kerja keras saya kasih biasa. Apakah saya dolim dalam hal itu? Tidak. Yang penting saya tidak mengurangi jatah yang kerja keras. Kenapa? Duit saya terserah. Oh ini karena ada kerabat dengan saya lebihin, ya, saya lebihin. Mau duit saya ya, tidak masalah. Istilahnya itu, ini ongkos engkau secara normal, nih tak kasih pesangon dari saya, terserah saya, duit saya, ya kan? Yang penting yang kerja benar-benar saya nggak mendolimin dia, saya nggak ngurangin duit dia. Yang penting seperti itu. Ya, tapi kalau duitnya amanah, duit amanah ini ya Pak Ustaz? Ya, banyak kalau kita madrasah sumpama, duit amanah, ya, musola sumpama, yang di situ muadzinnya ini diambil dari kotak amal, ya, duit amanah, bukan duit per orang ini. Maka di sini nggak boleh dia sembarangan memberi, nggak boleh dia sembarangan di dalam. Kenapa? Karena ini uang orang banyak. Beda kalau dia pribadi. Presiden, apakah gaji gubernur, bupati itu dari uang presiden? Bukan, itu uang rakyat semua. Amanah Pak, hati-hati. Presiden pun nggak punya, dia digaji juga dari situ. Dari sini harus kita ngerti, ada uang pribadi, ada uang amanah. Uang pribadi silahkan bagi orang yang dia sebagai bos mau memberi siapapun dengan kadar apapun, yang penting nggak mendolimi orang yang kerja bener, sah-sah saja. Tapi kalau sudah uang amanah repot, tanggung jawabnya berat di akhir. Kenapa? Karena dia punya amanah mengelola, nggak punya hak dia untuk melebihkan, bahkan gaji dia sendiri nggak boleh dilebihkan kalau memang itu nggak sesuai dengan tugas dia. Ya, nggak boleh dia melebihkan gaji dia sementara kerjanya tidak sesuai dengan yang gaji kerja keras, nggak sesuai, nggak bisa. Karena di dalam kaidah fikih itu ada ujratul mithil. Ujrah mithil ini ongkos, biasanya orang kerja kayak gini, capeknya seperti ini, berapa dapatnya. Itu namanya ujrah mithil. Lain UMR ya, UMR itu kan patokan dari pemerintah. Ini lain UMR, ini ujrah mithil ini
Biasanya orang kalau kerja seperti ini tuh biayanya berapa? Nah itu nggak boleh untuk dia lebihkan, nggak boleh dia lebihkan, ya. Kalau itu duitnya amanah, ya, nggak boleh dia lebihkan. Tapi kalau itu duit pribadi silahkan, duit saya mau ngasih fulan lebih banyak dari fulan, tidak apa-apa. Yang penting saya nggak mendolimi yang kerja bener ini. Yang kerja bener saya kasih sesuai jatahnya, tidak masalah. Nah, ini dalam konteks ijarah di situ. Kemudian waqtilakuha yaqtadi ta'jil al-ujrah. Ketika tidak disebutkan kapan diongkosinya, maka harus mempercepat pemberian ongkos. Bahkan dalam hadis disebutkan kalau ada seseorang itu a'tul ajir ujratahu qabla an yajifa arakuh au kama qala. Berilah karyawan atau pekerja ongkosnya dia sebelum kering keringatnya. Ini kalau sumpama dia kerjanya harian, keringatnya kasih dia. Itu ada kesepakatan, nanti bayarnya sekian ya, seminggu sekali, atau nunggu selesai dulu, disepakati oleh kedua belah pihak, aman. Ya. Nah, tapi kalau ketika tidak disebutkan itu, maka dalam hal ini mempercepat di dalam memberi ini penting, ya. Illa kecuali an yashtaritu ta'jil, kecuali kalau sang penyewa ini mensyaratkan bayarnya nanti ya, bertempo ya, nunggu seminggu sekali ya, tidak apa-apa, sudah disyarati tidak apa-apa, asal disetujui oleh yang disewa jasanya itu, ya. Artinya begini, kalau tidak ada kesepakatan di awal bayarnya kapan, maka harus ketika selesai pekerjaan wajib dibayar. Kalau nggak disebutkan kapan dibayarnya, wajib sang penyewa jasa ini, ya, atau penyewa rumah itu, kalau sudah selesai tugasnya, jasa ini ya, maaf, bukan rumah, ini jasa. Kalau selesai tugasnya wajib diberikan duitnya. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan di awal akad kapan dibayarnya, gak ada ketentuan. Berarti apa? Selesai kerja wajib dikasih. Itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Wala tabtulul ijarah bi mauti ahadil muta'aqidain. Ya. Kemudian tidak batal suatu ijarah itu dengan wafatnya salah satu yang berakad. Tidak batal akad sewa menyewa itu dengan wafatnya salah satu yang berakad. Maksudnya apa? Saya nyewa rumah fulan selama berapa? 6 bulan. Pas bulan ketiga yang punya rumah wafat, apakah batal ijarah? Tidak batal. Tapi itu dilanjutkan dengan ahli warisnya. Juga dengan ahli warisnya, tidak batal dalam hal tersebut. Atau seumpama yang nyewa wafat, yang menyewa wafat, maka tidak batal, ya. Ahli waris yang menyewa itu yang melanjutkan. Kalau itu sudah disewa sekian bulan seumpama. Bagaimana kalau saya nyewa 6 bulan, cuman saya makainya cuma 3 bulan. 3 bulan selanjutnya saya keluar dari kota itu, pindah ke kota lain. Hukumnya bagaimana? Kalau memang akadnya sudah jelas, itu tidak bisa dibatalkan, kecuali kalau ada kebaikan hati dari yang punya sewaan. Kebaikan hati, ya sudah, sampean karena nggak pakai lagi, saya berikan untuk 3 bulannya, tidak apa-apa. Karena ini akad tidak batal, ya. Sehingga dalam hal ini boleh bagi dia untuk meminjamkan ke orang lain di sisa sewanya tadi, karena uang sudah masuk, boleh nih dia.
Ya. Kemudian wa tabtulu bitalafil ainil mustajarah, dan menjadi batal akad ijarah itu, akad sewa menyewa itu, dengan rusaknya barang yang disewakan. Ya. Ini melihat yang akan datang, tapi tidak rusak yang sudah berlalu. Contoh seumpama nyewa toko, ya, nyewa toko berapa setahun? 12 juta, berarti per tahunnya 1 juta. Pas sudah nyampe 7 bulan kebakaran tokonya, maka di sini batallah akad ijarah. Yang batal itu yang 3 bulan, ya, yang 5 bulan, yang 7 bulan tetap, yang 7 bulan tetap. Artinya, ya, kalau memang dia sudah nyerahkan 12 juta, balikkan kepada yang nyewa tadi 5 juta, karena yang 5 bulan itu batal. Karena dia sudah 7 bulan, dia sudah 7 bulan nempati, baru terbakar itu tokonya. Sudah bayar di awal, maka kembalikan uang penyewa ini 5 juta, karena 5 bulan ke depan batal, barangnya rusak, barang sewanya rusak, kembalikan. Ya. Yang 7 juta tetap, karena tidak batal yang 7 juta, karena dia sudah nempati 7 bulan. Walau dhaman 'alal ajir illa bi'udwan, orang yang menyewa tidak wajib untuk mengganti kerusakan barang yang disewakan, kecuali dia berbuat dolim, berbuat di luar batas di dalam penggunaannya. Ya. Nyewa motor seumpama, motor 1 hari, tahu-tahu mogok sehingga harus mengganti ini, ganti ini. Itu bukan tanggungan penyewa, karena dia memakainya sesuai penggunaannya apa dipakai. Beda kalau ini motor ngangkut manusia, akhirnya disuruh ngangkut hewan sumpama, ngangkut kambing atau sapi, rusak, ya sudah, di sini di luar penggunaan, tidak boleh. Maka di sini dia harus ganti kalau di luar. Nyewa rumah bilangnya untuk tempati, tahu-tahu dijadikan bengkel, ya, sehingga rusak semua itu keramiknya. Ada yang malu, ada yang gini, macam-macam. Dia nyewanya untuk tempat tinggal, tahu-tahu dipakai untuk bengkel. Yang di sini rusak keramiknya, kotor temboknya, istilahnya banyak coretan, banyak ini. Nah, ini wajib untuk diganti oleh yang nyewa, karena dia memakai bukan sesuai kesepakatan. Dia makainya nggak sesuai kesepakatan. Sebenarnya ini untuk ditinggali, untuk rumah, bukan untuk tempat. Kayak kemarin pernah ada kasus itu, seseorang mahasiswi ngekos, ya, kos-kosan. Kos-kosannya ini jarang diperiksa oleh yang punya kos. Tahu-tahu pas dia lama ndak datang, itu kosannya dijadikan apa, tempat berbiak lobster. Jadi model bikin kolam dalam. Nah, ini nggak sesuai dengan aturan. Maka di sini kalau ada kerusakan, wajib yang menyewa itu untuk ganti. Ya. Kemudian selesai masalah ijarah, ya, kita masuk ke jualan. Jadi intinya ijarah itu ada sewa jasa, ada sewa barang. Kayak kurir itu jasanya kita sewa. Ini kalau ngantarkan barang dari sini ke sini berapa? Itu kurir, ya kan? Maka ditentukan sekian, ya. Atau contoh seumpama jasa pengiriman, ya, itu istilahnya bukan harian, tapi dia yang penting barang nyampe dengan selamat, maka beres. Jadi kalau semua barang ini nggak sampai, siapa tanggung jawab? Yang kurirnya.
jasa pengirimannya yang bertanggung jawab, ya, bukan yang mengirim atau yang menerima kiriman, tidak. Tapi yang tanggung jawab adalah jasa pengirimannya. Contoh seumpama tukang parkir. Tukang parkir ini akad apa Ustaz? Jasa ya, tapi jasa apa dia? Kalau jasa keamanan kadang-kadang helm yang hilang bukan tanggung jawab kami, ini repot lagi. Apa yang diamankan? Nah, sekarang jasa apa? Seumpama, oh ini tempat tanah, ini tanah siapa? Tanah dia kah? Sehingga kita ke situ nyewa tempatnya atau ya apa? Nah, sehingga perlu dibahas lagi itu. Dia akad apa? Kalau saya niatnya dia sodako. Saya pribadi kalau niat ngasih tukang parkir ya sodako. Sebab kenapa? Kalau dibilang jasa, jasa apa? Kecuali kalau dia modal kresek nih, ya. Jadi setiap helm ditutupin kresek umpama. Jadi jasa kresek. Kalau dibanggil itu punya setiap kerdus dia. Dia ditutupin kerdus biar nggak panas. Ya nyewa karena itu nggak apa-apa. Dia nyewakan kerdus untuk nutupin. Nah, akadnya di situ sah. Ya, tapi kalau nggak ada apa-apa, apa yang disewa? Sehingga niat saya kalau saya ngasih ya niat sodako aja sus. Sebab untuk ujroh nggak ada, timbal baliknya nggak ada. Timbal balik yang saya terima dari dia nggak ada. Sehingga saya niatnya sodako aja sus. Ya. Tapi yang lebih kasar lagi, Anda bilang itu pungli, ini repot. Kalau dipaksakan jadi pungli ya akhirnya. Kalau dipaksakan. Insya Allah kita lanjutkan ya, pembahasan selanjutnya pada akan datang insya Allah. Fadilah Habibina Syafi'ina Qurrati A'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, bila Allah yaghfiru dzunub, yasmu yawm, yashkuru tahhirul qulub. الأحوال والأقوال والأفعال بجاه مولى بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بالدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأنقياء لما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.